Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita sudah diberikan kesehatan. Dan tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ervin Yogi Pradita, MH selaku dosen pengampu filsafat hukum Islam. Saya di sini sedikit akan menjelaskan kaidah-kaidah hukum Islam. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yang pertama meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang berpergian sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mensyariatkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum yang ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang lima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyudhi dalam kitab Al-Asibah wa An-Nasair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kul'i atau general, law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama, kaidah asasiyah. Yang kedua, kaidah gairu asiyah. Yang kaidah asasiyah yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuan. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Ghairu asasiyah, walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud ditetapkan
hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Shatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid as-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam: yang pertama memelihara agama, kedua memelihara jiwa, ketiga memelihara akal, keempat memelihara kehormatan, lima memelihara harta kekayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wa nafsikum wa nafsikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.